Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, pada hari ini kita kembali bertemu pada mata kuliah pengemasan produk hasil perikanan. Ibu berharap Ananda dalam pertemuan ini semakin bersemangat karena materi terkait pengemasan ini adalah salah satu mata kuliah yang sangat penting Anda kuasai, ya, akan menunjang nanti pada saat Anda bekerja atau menjadi pengusaha olahan hasil perikanan akan sangat bermanfaat. Lanjutnya kuliah perdana kita, Ibu akan menjelaskan tentang profil mata kuliah ini, bagaimana deskripsi singkatnya, bahan kajiannya apa, dan pustaka-pustaka yang akan digunakan, serta bagaimana manajemen belajar dalam mata kuliah ini. Posisi mata kuliah kita adalah mata kuliah pengemasan hasil perikanan sebanyak 3 SKS dengan kode mata kuliah SBD 0107 KB3 dan program studi ini untuk mahasiswa program studi THP dan PSP. Tim dosennya adalah saya sendiri, Dr. Mutamaina Karim SPMSI, dan Ibu Insinyur Haja Arianti Susilowati MSI. Posisi mata kuliah kita ini sudah berada pada semester ke-4 ya. Jadi Ananda sudah menguasai tentang dasar-dasar pengolahan hasil perikanan. Ya, setelah ada produknya, maka tentu perlu ilmu tentang bagaimana mengemas produk tersebut. Ya, oke, kita lanjutkan. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan teoretik tentang pengertian dan tujuan serta fungsi dari pengemasan. Jadi sejarah pengemasan ini adalah deskripsi mata kuliah kita. Ananda akan belajar mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi dari pengemasan itu sendiri, bagaimana sejarah perkembangan dari pengemasan, bagaimana interaksi bahan pangan dan kemasan, ya. Juga Anda nantinya akan mengetahui mengenai jenis bahan kemasan dan kemampuannya untuk memilih, menggunakan, dan menguji bahan kemasan itu sendiri. Nanti ada kemasan inovatif seperti edible film, biodegradable film, kemasan aseptik, dan sebagainya. Nah, bagaimana nanti juga bisa menentukan kadaluarsa dari produk pangan. Bagaimana sistem labeling dan informasi-informasi serta promosi ada dikandungi oleh kemasan. Dan terakhir adalah peraturan-peraturan dalam perdagangan nasional dan internasional yang menyangkut pengemasan. Oke. Pada pertemuan pertama kan dipelajari tentang definisi tujuan fungsi kemasan hasil perikanan. Bagaimana fungsi dan peranan kemasan, klasifikasi kemasan, jenis-jenis kemasan untuk bahan pangan, serta pengetahuan mengenai jenis bahan kemasan dan kemampuan memilih, menggunakan, dan menguji bahan kemasan, edible film, dan biodegradable film. Jadi pembahasan kita nantinya akan membahas tentang kemasan gelas, kemasan plastik, kemasan kertas, kemasan logam, kayu, edible, aseptik, dan menentukan kadaluarsa produk pangan, bagaimana metode penyimpanan produk hasil perikanan, dan sistem labeling, informasi, dan promosi, serta desain grafis. Adapun pustaka yang akan digunakan antara lain ya teknologi pengemasan karangan dari Elisa Junianti, ya. Risalah ya, silakan dibaca nantinya, bahan-bahannya akan Ibu share, pustaka-pustakanya bisa Anda dapatkan secara online maupun didapatkan fisiknya di perpustakaan Sitek Balikdiwa. Oke. Ibu akan menjelaskan bagaimana Anda belajar, ya. Proses pembelajaran ini akan dilaksanakan ya, terus selanjutnya ini kita secara online berhubung karena adanya merebaknya wabah COVID ini membuat kita merubah metode belajar kita melalui daring, ya. Namun semoga bisa juga lebih mudah Anda jalani ya. Jadi nanti diusahakan juga tetap akan ada praktek ke lapangan ya dalam jumlah terbatas dan sesuai dengan prosedur. Ya, kita akan berkunjung ke salah satu perusahaan di Kimah ya untuk belajar bagaimana
melakukan pengemasan terhadap produk hasil perikanan. Ya. Jadi nanti evaluasi atau nilai-nilai yang akan Anda pertanggungjawabkan yaitu Anda harus mengikuti UTS dengan porsi penilaiannya nanti 30%, UAS 30%, penugasan 30%, dan kuis 10%. Nah, ini dia. Anda harus menyadari bahwa pilar belajar ya sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan dengan menegakkan pilar belajar ini ya. Yang pertama adalah bagaimana Anda belajar untuk memahami dan menghayati ya. Yang kedua adalah bagaimana Anda belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif ya. Anda harus juga belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan Anda belajar sepanjang hayat ya melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi hingga akhirnya nanti bukan hanya warna yang kelihatan tampak dari luar seperti pengemasan yang akan kita pelajari ini yang akan menjadi hasil atau outcome dari mata kuliah ini, tapi bagaimana Anda di dalam diri Anda itu menguasai dan mampu menerapkan ya ilmu tentang pengemasan. Oke. Jadi pelajarannya adalah Anda adalah sebagai center, Ibu hanya memfasilitasi, menyampaikan, memberikan wejangan dan sebagainya, menyampaikan dasar-dasar dari ilmu pengemasan. Ya. Dalam prosesnya, jika Anda hanya mendengar, maka itu biasanya lebih cepat lupa. Tapi kalau Anda melihat, maka Anda akan lebih mengingat, dan apabila Anda melakukan atau mempraktekkan, maka Anda akan lebih paham. Jadi Anda harusnya menggunakan semua indera, yaitu Anda bisa mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, melihat dari apa yang ada di sekitar Anda dan apa Ibu paparkan, serta melakukan atau mempraktekkan apa yang Ibu ajarkan, itu akan mendapatkan hasil yang lebih optimal untuk penguasaan tentang materi kuliah pengemasan produk hasil perikanan. Jadi bagaimana manajemen belajar? Yang biasanya Anda akan, Ibu harap Ananda semua pertama meluruskan niat dulu ya, tetap serius untuk mempelajari mata kuliah ini. Seluruh ketentuan atau tugas-tugas yang Ibu berikan harus diselesaikan dengan tepat waktu ya. Dan buku-buku teks serta referensi yang ada, jurnal-jurnal yang bisa mendukung untuk tugas-tugas nanti terkait dengan pengemasan produk hasil perikanan, Anda juga harus pelajari ya, tidak hanya dari apa yang Ibu ajarkan di kuliah daring atau webinar ini. Jadi Anda harus pahami bahwa belajar itu merupakan segenap rangkaian yang dilakukan secara sadar ya oleh Anda, sehingga mengakibatkan perubahan pada diri Anda, yaitu berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran yang bersifat permanen. Yang itu yang diharapkan. Anda mahir dalam melakukan pengemasan, menilai, mengevaluasi pengemasan, sehingga Anda menjadi bagian dari keahlian Anda sebagai alumni teknologi hasil perikanan. Jadi bagaimana Anda belajar? Ya, belajar itu menyangkut penguasaan ilmu ya, kognitifnya, bagaimana Anda bersikap dan bagaimana Anda memiliki nanti keterampilan atau psikometrik. Belajarnya harus secara efisien sehingga hasilnya lebih optimal, efektif, berdaya guna, serta harus ditentukan oleh usaha yang Anda lakukan. Jadi hasil dari belajar itu tergantung dari usaha yang Anda lakukan. Ibu berperan sebagai pendorong, fasilitator, dan memberikan pandangan serta nasihat kepada Anda. Andalah yang
menguatkan niatnya untuk menguasai bidang ilmu pengemasan hasil perikanan. Oke, silakan menyelesaikan kuis ini dalam 20 menit sebelum Ibu memasuki materi selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.